Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya warisan seorang pemimpin itu bisa bertahan ribuan tahun? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya lewat kisah dua tokoh luar biasa dalam sejarah Islam. Dan kita akan lihat bagaimana jasa-jasa mereka ternyata masih relevan banget sampai detik ini. Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Apa sih yang bikin pengaruh seorang pemimpin itu bisa awet, bahkan lebih dari 1400 tahun? Dan ini bukan cuma soal ngapalin tanggal dan nama ya, ini tentang menemukan pola-pola kepemimpinan abadi yang bisa kita pelajari ilmunya. Nah, buat menjawab itu semua, kita akan langsung menyelami kehidupan dua studi kasus kepemimpinan yang fenomenal banget. Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari Khalifah Utsman dulu ya. Kalau kita harus pilih satu kata untuk menggambarkan warisan beliau, kata itu sudah pasti, kedermawanan. Tapi tunggu dulu, ini bukan dermawan yang biasa-biasa aja. Ini jenis kedermawanan yang levelnya membangun peradaban. Keren banget kan? Beliau ini punya julukan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Nah, yang paling bikin takjub itu, karakter beliau yang seperti paradoks. Coba bayangin ya, beliau ini bisa dibilang crazy rich-nya zaman itu, kaya raya banget, tapi di sisi lain, beliau super rendah hati, pemalu, dan dermawannya itu luar biasa. Kombinasi yang langka banget kan? Dan ini nih, mungkin jasa terbesar beliau, menyatukan Al-Quran. Coba deh kita bayangkan situasinya waktu itu. Cukup krusial. Ada banyak dialek bacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Dan ini wah riskan banget, bisa bikin umat pecah belah. Nah, dengan visi yang jauh ke depan, Khalifah Utsman membuat gebrakan. Standarisasi menjadi satu mushaf tunggal yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Sebuah langkah yang efeknya menyatukan miliaran muslim sampai kita sekarang. Kedermawanannya nggak berhenti di situ aja. Beliau ini mikirnya skala besar, strategis banget. Beliau yang mendirikan Angkatan Laut Islam pertama, buat apa? Ya buat melindungi wilayah dari serangan musuh. Terus, ini lagi, beliau membiayai perluasan besar-besaran Masjid Nabawi. Dan catat ya, ini pakai dana pribadi loh, bukan kas negara. Semua demi kenyamanan umat. Nah, ada satu kisah yang menunjukkan banget kedermawanan beliau yang solutif. Kisah sumur rumah. Jadi ceritanya gini, Madinah itu lagi dilanda kekeringan parah, krisis air di mana-mana. Terus apa yang Khalifah Utsman lakukan? Beliau membeli satu-satunya sumur yang masih ada airnya dari pemiliknya, lalu sumur itu beliau wakafkan. Airnya jadi gratis buat semua warga. Ini bukan cuma nyumbang loh, ini adalah solusi strategis di tengah krisis. Oke, itu tadi Khalifah Utsman. Sekarang kita beralih ke raksasa sejarah berikutnya. Kalau Khalifah Utsman membangun peradaban dengan pilar kedermawanan, Khalifah Ali membangunnya dengan pilar yang sama kuatnya, tapi beda, yaitu kecerdasan dan keadilan. Khalifah Ali ini terkenal banget dengan julukan Babul Ilmi atau gerbangnya ilmu. Coba deh renungkan sebentar, sehebat apa pengetahuannya sampai dapat julukan gerbangnya ilmu? Beliau ini ibarat paket komplit, cerdas, pemberani, dan pemahaman agamanya dalam banget, bahkan sejak usia muda. Nah, disinilah kecerdasan beliau benar-benar kelihatan. Waktu itu ada masalah besar, Islam kan menyebar cepat banget ke wilayah non-Arab. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa baca dan paham Al-Quran kalau nggak ngerti bahasanya? Solusi dari Ali, jenius banget. Beliau merintis apa yang kita kenal sebagai ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Ini tuh ibaratnya, beliau nggak cuma ngasih ikan, tapi menciptakan kailnya supaya jutaan orang bisa memancing sendiri di lautan ilmu Al-Quran. Kepemimpinan beliau juga fokus banget ke integritas sistem. Beliau membenahi baitul mal atau kas negara, biar apa? Biar kekayaan itu distribusinya adil, sampai ke rakyat kecil, nggak cuma numpuk di kalangan atas. Dan soal korupsi, wah beliau punya zero tolerance policy. Ada pejabat yang nggak jujur, langsung pecat, nggak ada kompromi sama sekali. Nggak cuma itu, Ali juga seorang perencana kota yang visioner. Beliau memindahkan ibu kota ke Kufah. Tapi ini bukan sekedar pindahan kantor biasa ya. Beliau merancang Kufah untuk jadi Harvard-nya dunia Islam saat itu. Pusatnya pemerintahan sekaligus pusatnya ilmu pengetahuan. Ini namanya investasi jangka panjang dalam model intelektual. Jadi setelah kita lihat kisah dua raksasa kepemimpinan ini, Utsman dan Ali, apa sih benang merahnya? Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Yuk coba kita simpulkan warisan abadi mereka. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua jalur kepemimpinan yang beda tapi sama-sama powerful.
Di satu sisi, ada Utsman, kita bisa sebut beliau sang arsitek. Beliau pakai kedermawanannya untuk membangun dan menyatukan dari luar. Di sisi lain, ada Ali, sang insinyur. Beliau pakai kecerdasannya untuk memperbaiki dan memurnikan sistem dari dalam. Dua-duanya super penting. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya. Nggak ada satu resep paten atau cetak biru tunggal untuk jadi pemimpin yang hebat. Warisan Utsman dan Ali ini bukti nyata kalau kepemimpinan sejati itu adalah tentang menemukan kekuatan super kita masing-masing. Mau itu kedermawanan, kecerdasan, atau apapun itu. Lalu memakainya untuk kebaikan orang banyak. Karena pada akhirnya, semua warisan hebat itu bermuara pada satu kata, pelayanan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan. Pertanyaannya bukan untuk mereka, tapi untuk kita, hari ini. Dengan apapun yang kita punya sekarang, sekecil apapun itu, pelayanan apa yang bisa kita berikan untuk komunitas di sekitar kita?